adik-adik. Pada saat hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan kita memuji, menyembah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik semua duduk rapi, tenang, dan mari kita mau datang kepada Tuhan. Ya, mari kita angkat pujian, kita katakan, selamat pagi Bapa. Setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita.
anak-anak-Mu ya Tuhan. Sepanjang minggu lamanya Tuhan telah menjaga, menolong kami ya Tuhan. Kami boleh ada sampai saat hari ini semua karena kemurahan, kebaikan, pertolongan-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami semua anak-anak-Mu akan memulai memuji-Mu, mau bertepuk tangan untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, kiranya Roh Kudus tutup bungkus kami semua di tempat ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu GPDI Jajak. Ada yang sedih hari ini? Gak ada ya. Oke, semua pasti bersuka cita. Oke, sekalipun kita bertemu gak tatap muka ya, secara online, tetapi kita harus tetap bersuka cita. Oke, bertemu dalam kasih-Nya. Semua berdiri ya. Oke, kakak adik saling senyum sama adiknya sama kakaknya ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Hei. Senang ya Bu bersuka cita di rumah Tuhan ya. Iya. Ya, saat hari ini Bu, sukacita kita penuh ketika kita bersuka cita kepada Tuhan. Yes. Nah, kita mau angkat pujian kita, sukacitaku penuh. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk memuji Tuhan. Sukacita kita penuh di dalam Tuhan. Yang di rumah pakai gerakan ya. Yuk, buat gerakannya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, jaku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan
sudah memuji Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Kalau mau bertumbuh, kita mau dengarkan firman Tuhan. Jangan lupa juga untuk mempraktekkannya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Baik anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami sudah memuji Tuhan, kiranya pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam di dalam hati kami, di dalam tanah hati kami yang paling subur, dan oleh pertolongan Roh Kudus, firman Tuhan boleh kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Pakailah guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur pagi hari ini kita dapat jumpa lagi dalam kesempatan ibadah online sekolah minggu. Bersyukur ya, meskipun pemerintah sudah boleh izinkan melakukan aktivitas di luar rumah, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan yang baik. Jaga diri, jaga kesehatan, dan lebih baik untuk adik-adik semua tetap berada di rumah saja. Baik, puji Tuhan, pagi hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan tentang suatu hal yang baru. Kita akan belajar dari sesuatu yang baru. Nah, sebelumnya adik-adik, Kak Peter coba untuk ajak adik-adik semua mengamati tubuh adik-adik sekarang. Coba mungkin perhatikan tangan adik-adik, coba mungkin perhatikan kulit adik-adik atau perhatikan kaki adik-adik ya. Adik-adik sudah perhatikan, kemudian bayangkan dalam benak adik-adik semua apa jadinya beberapa tahun yang lalu
ketika adik-adik masih bayi. Tentunya tangan kita, kulit kita, wajah kita semuanya tidak sama dengan sekarang. Kalau dahulu kita masih bayi, kecil, lucu, mungkin banyak orang mencubit pipi kita masing-masing ya, karena merasa gemas. Nah, dulu dan sekarang kita sudah berbeda. Kita tidak seperti yang dulu. Kenapa adik-adik? Inilah yang dinamakan dengan tumbuh. Namanya tumbuh. Setiap manusia, hewan, dan tumbuhan atau yang disebut makhluk hidup semuanya mengalami yang namanya pertumbuhan. Bahasa Inggrisnya pertumbuhan adalah growth. Nah, adik-adik kita akan belajar tentang pertumbuhan. Coba perhatikan video yang ini ya. Ya, itu tadi adalah sebuah video time lapse atau video yang dicepatkan, merupakan sebuah pertumbuhan dari biji. Sama halnya dengan kita, manusia, binatang, dan tumbuhan akan tumbuh. Contohnya video yang tadi ya. Tapi adik-adik, tidak hanya itu, tidak hanya manusia, binatang, dan tumbuhan saja yang mengalami pertumbuhan. Suatu hal yang juga tumbuh dalam hidup kita, namanya adalah firman Tuhan. Kalau adik-adik ingat, di dalam Matius 13, Tuhan memperumpamakan bahwa diri kita adalah sebagai tanah. Tuhan umpamakan ada tanah, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di antara semak duri, dan yang terakhir ada jatuh di tanah yang subur. Tuhan mau kita memiliki tanah hati yang subur. Supaya apa? Benih firman Tuhan itu ketika masuk di dalam tanah yang subur, kemudian benih itu tumbuh dan menghasilkan buah. Seperti contoh video yang kita lihat tadi. Benih itu ada di dalam tanah, kemudian benih itu menjadi tumbuh. Di dalam Matius 13 ayat 23, Tuhan Yesus katakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, bicara tentang berbuah, kita akan belajar step by step tentang pertumbuhan seperti gambar yang ada dalam video barusan ya. Coba adik-adik perhatikan ketika benih adalah bicara tentang firman Tuhan. Benih adalah bicara tentang firman Tuhan. Kemudian tanah yang subur adalah bicara tentang hati kita. Hati Kak Peter, hati adik-adik semua yang ada di rumah. Kemudian ketika kita mendengarkan firman itu, hati kita ini adalah tanah yang subur, mendengarkan dengan baik, kemudian mengerti. Benih itu ada di dalam hati kita. Benih itu sudah ada di dalam tanah. Kemudian apa yang terjadi pertama kali? Apakah tiba-tiba benih itu langsung tumbuh? Tidak. Kalau adik-adik perhatikan, lihat ya, apa yang terjadi ketika benih itu mulai ada di dalam tanah yang subur. Yaitu benih itu mulai keluar, ya, benih itu keluar akarnya. Yang pertama keluar adalah akar, bukan tumbuh ke atas, tapi akar itu tumbuh ke bawah. Supaya apa? Akar itu kalau ke bawah dia mencari makanan untuk tumbuhan ini. Selain itu dia menjadi kekuatan. Akar ini menjadi dasar. Demikian juga firman Tuhan, yaitu benih yang masuk dalam hati kita. Ketika kita dengar firman Tuhan baik-baik, maka firman itu akan berakar dalam hidup kita. Adik-adik mau dengarkan baik-baik firman itu, mengerti firman itu baik-baik, kemudian firman itu akan berakar dalam hidup kita. Akar bicara tentang pondasi, akar bicara tentang dasar, supaya kita memiliki dasar yang kuat, supaya kita memiliki dasar yang teguh, maka firman itu akan
berakar dalam hidup kita. Setelah berakar, apa adik-adik yang kita lihat? Setelah dia berakar, kemudian mulailah dia mengeluarkan batangnya. Batangnya mulai menjulur ke atas ya. Kalau adik-adik lihat seperti orang menari-nari ya, kita akan belajar batang. Kalau yang pertama akar bicara tentang dasar, bicara tentang fondasi yang ada di dalam hati kita, yaitu firman Tuhan. Kemudian ketika kita sudah memiliki dasar atau fondasi yang kuat, biji ini tadi tumbuh memiliki batang ya. Tuhan Yesus pernah katakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Pokok itu yaitu adik-adik batang, artinya batang itu kokoh. Jadi kalau kita terima firman Tuhan dengan baik, firman Tuhan menjadi dasar dalam hidup kita, kemudian di dalam hidup kita ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai batang, Tuhan Yesus sebagai pokok, Tuhan Yesus sebagai kekuatan. Karena batang tugasnya untuk menopang seluruh isi tumbuhan itu. Kalau kita lemah, kita punya Tuhan Yesus yang menopang. Kalau kita sedih, kita punya Tuhan Yesus yang menopang. Jadi kalau adik-adik dan Kak Peter mendengarkan firman Tuhan dengan baik, memiliki firman Tuhan dalam hati kita, tidak perlu khawatir. Karena kita sudah memiliki dasar yang kuat dan kita memiliki Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kita adik-adik ya. Setelah batang, apalagi yang keluar adik-adik? Kemudian tumbuhan ini terus tumbuh dan kemudian mengeluarkan ranting. Ranting adalah kita ya. Ranting adalah kita. Apa yang dimaksud kenapa kita ranting? Coba perhatikan di ranting keluar apa adik-adik? Di ranting keluar yang namanya daun. Nah, karena ini kelas besar, pasti adik-adik ngerti di daun itu tempatnya tumbuhan ngapain ya. Tumbuhan memiliki daun untuk melakukan proses yang namanya fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tempat tumbuhan untuk memasak makanannya. Makanan yang telah diserap dari akar dicampur dengan karbon dioksida dan cahaya matahari, kemudian itu menghasilkan makanan bagi tumbuhan ini. Artinya apa? Jadi di daun itu adalah tempat tumbuhan bekerja menghasilkan makanan. Adik-adik, sama halnya dengan kita. Kalau kita dengarkan firman Tuhan baik-baik, kita memiliki akar yang sebagai dasar yang kuat, Tuhan Yesus sebagai penopang, waktunya kita menjadi ranting untuk kita bekerja untuk Tuhan. Ada pujian mengatakan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita sebagai ranting seperti daun ini, tempat tumbuhan menghasilkan makanannya, tempat tumbuhan bekerja. Maka kita setelah memiliki firman Tuhan dalam hidup kita, berakar dalam hati kita, Tuhan Yesus sebagai penopangnya, waktunya kita untuk bekerja. Tangan bekerja untuk Tuhan, mulut memuji namanya, kaki berjalan cari jiwa, melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan kasihlah musuhmu, maka kita harus mengasihi musuh kita. Kalau firman Tuhan berkata hormatilah orang tuamu, kita juga harus menghormati orang tua. Itu merupakan juga sama halnya dengan bekerja melakukan firman Tuhan. Nah, kemudian tumbuhan ini tidak berhenti sampai di sini adik-adik ya. Tumbuhan ini terus tumbuh. Akarnya semakin lama semakin kuat. Dasar dalam hidup kita tentang firman Tuhan semakin kuat. Batang semakin kokoh. Tuhan Yesus sebagai batang semakin kokoh. Kemudian kita tempat bekerja, daunnya juga semakin banyak. Artinya kita juga melakukan pekerjaan, semakin banyak pekerjaan tentang firman Tuhan. Setelah itu maka tumbuhan akan mengeluarkan buah yang manis. Kalau tanahnya subur, kalau hati kita subur, hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, melakukan firman Tuhan dengan baik, bekerja, mengerjakan firman Tuhan dengan baik, maka kita akan menghasilkan buah yang manis di hadapan Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Galatia 5 ayat 22 ya.
Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kak Peter bacakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau firman Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita akan menghasilkan buah yang manis, buah yang seperti kita baca. Tidak ada apapun yang menentang hal itu. Di dunia manapun, di negara manapun, hukumnya tidak ada yang menentang peraturan-peraturan ini tadi. Jadi adik-adik, kalau adik-adik dengarkan firman Tuhan dengan baik, adik-adik harus perhatikan sungguh-sungguh. Kemudian apa? Taruh di dalam hati supaya firman yang kita dengarkan itu tadi tumbuh. Ada Tuhan Yesus di situ sebagai penopang, yaitu batang, yaitu pokok. Kemudian kita harus mengerjakan firman itu. Ya, setelah mengerjakan firman itu pasti kita akan menghasilkan buah yang manis di hadapan Tuhan. Kak Peter juga menghasilkan buah yang manis. Adik-adik semua harus menghasilkan buah yang manis. Supaya menghasilkan buah yang manis, dengarkan firman Tuhan baik-baik, lakukan firman Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah itu tadi. Adik-adik mau melakukan itu semua? Puji Tuhan ya. Cerita firman Tuhan cukup sampai di sini. Semoga memberkati adik-adik lagi. Tanamkan dalam hatimu, maka Tuhan Yesus akan ada di sana. Dan waktunya Kak Peter dan adik-adik semua mengerjakan firman itu supaya kita memiliki buah yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami menjadi dasar yang kuat, menjadi dasar yang kokoh. Dan Engkau sebagai pokok, Engkau sebagai batang yang memberi kekuatan kami Tuhan. Kami mau sebagai ranting, kami bekerja melakukan firman itu. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau menghasilkan buah yang manis di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa masa-masa pandemi ini Tuhan jaga dan lindungi kami semua. Jaga dan lindungi papa mama semua. Jaga dan lindungi guru-guru kami, baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Tuhan memberkati usaha urusan pekerjaan papa mama. Tuhan menyertai papa mama kakak adik. Tuhan melimpahkan berkat-Nya atas papa mama dan keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan menjadi berkat bagi kami, dan kami juga bisa bekerja menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hari ini, dan kami menyerahkan hari esok ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan yang berkuasa, supaya Tuhan yang bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini dan seterusnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.